Di tengah ramainya polemik nafkah antara Ruben Onsu dan Sarwenda, seorang netizen yang budiman dengan akun @tambunandiamond menyampaikan kritik terhadap tren parodi 200 juta rupiah yang banyak beredar di media sosial. Menurutnya, konten tersebut tidak lagi sekadar hiburan karena dianggap merendahkan martabat perempuan dan rumah tangga. Ia menilai banyak konten kreator terlalu berlebihan menggambarkan uang sebagai alasan untuk menerima perlakuan buruk dari pasangan. Netizen yang berbakti tersebut menegaskan bahwa hubungan suami istri seharusnya dibangun atas dasar rasa hormat, tanggung jawab, dan kasih sayang, bukan semata-mata nilai materi. Ia juga mengingatkan bahwa kondisi keuangan Ruben Onsu dan Sarwenda berbeda dengan kebanyakan masyarakat sehingga tidak bisa disamakan begitu saja. Karena itu, ia menyayangkan munculnya parodi yang seolah menggambarkan harga diri perempuan dapat ditukar dengan nafkah besar hanya demi mengikuti tren yang sedang viral. Lagi gencar-gencarnya masalah Sarwenda 200 juta ini ya kan. Sudah sering ini ku nonton, sampai ku cara tahu apa sih persoalan mereka ini gitu kan. Tapi mungkin setelah aku katakan statementku ini mungkin akan banyak juga yang menghujat aku. Dan banyak juga mungkin yang akan setuju, tapi aku tidak peduli. Tapi ini harus kuucapkan untuk apa? Karena banyak sekali yang memparodikan masalah 200 juta ini di sosial media. Dan itu kebanyakan adalah mama-mama. Dan aku percaya mereka mungkin hanya lucu-lucuan, tapi itu tidak lucu menurutku. Kenapa aku bilang demikian? Kalian itu bahkan sampai merendahkan harga dirimu. Bahkan kau berkata kau rela harga dirimu jatuh, bahkan dipijak-pijak oleh suamimu. Dengan secara tidak langsung loh itu. Bahkan kau merantangkan karpet, bahkan suamimu mau pergi malam tidak pulang-pulang pun kau siap, yang penting kau dikasih 200 juta. Sebegitulah gambaran dirimu. Itulah gambaranmu sebenarnya. Kalau kita seorang perempuan yang benar-benar, mungkin kau tidak akan memparodikan hal itu. Apapun, berapapun yang dikasih suamimu sekarang, bersyukurlah. Kalau contoh ini suamimu memang benar-benar kasih kamu nafkah, tapi kamu membuat konten itu sebenarnya sudah menurunkan harga diri suamimu loh. Sebenarnya ya, kalau kita pemikirannya sedangkal itu, buatlah konten yang etis. Ada lagi yang bilang kayak gini, mau selingkuh pun kau, mau kayak mana pun kau di luaran sana, akan kuterima, yang penting kau kasih 200 juta. Hei, uangkah patokan hidupmu? Hiduplah kau selayaknya, sekiranya pun itu terjadi dalam hidupmu, hiduplah kau selayaknya seorang istri. Hiduplah kau selayaknya bertanggung jawab sebagai seorang ibu, seorang istri. Perlakukanlah suamimu itu selayaknya jadi suami, bukan mendewakan dia karena dikasih kau 200 juta satu bulan. Sebenarnya di mindsetmu aja itu banyak kali 200 juta. Si Sarwenda itu kan artis, pebisnis, suami istri pebisnis. Jadi bagi mereka 200 juta itu nggak banyak. Udah. Bagi kita yang miskin ini itu banyak kali. Bagi mereka itu masih hal yang wajar. Jadi kita nggak usah menghujat mereka. Mereka lah yang tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam polemik rumah tangga mereka itu. Ketika si Ruben Onsu sama si Desi ditinggalkan anak-anaknya, kayak mana lah orang-orang. Jadi biarkan aja mereka seperti itu. Mungkin itu kan udah kesepakatan mereka. Mungkin karena mereka melihat dari penghasilan mereka setiap bulannya. Kalau tong suaminya serabutan diminta 200 juta, bagaimana kok nama ada cowok mana? Kan gitunya. Ini karena mereka mungkin bersepakat 200 juta ya karena memang banyak uang mereka. Kan seperti itu. Jangankan mereka, bahkan akak bersawi yang di Pekanbaru sana pun kurasa bahkan ngasih 500 juta pun istrinya mampu. Karena penghasilan mereka banyak. Kan gitu. Jadi kita jangan berpikir kalau uang 200 juta itu banyak sama mereka, sama kita ya itu banyak. Jangan kau parodikan, merendahkan harga dirimu.
kau mau diselingkuhi pun kau mau, suamimu datang sampai pagi pun, mau pagi mau sampai malam, mau nggak pulang-pulang pun, yang penting kau dikasih 200 juta kau siap. Weh, apanya gambaran yang berumah tangga itu rupanya sama kalian weh. Uang kah semuanya, betulnya uang, betulnya penting kali uang. Tapi percayalah, ketika itu terjadi dalam kehidupanmu, kau dikasih 200 juta 1 bulan, suamimu nggak pulang, kemesraan kalian berkurang, sakit juga nyawe. Sakit loh. Jangan asal ngomong, jangan asal memparodikan. Kalaupun suamimu ngasih kau 200 juta, kau kusuk-kusuk kakinya tiap malam, kau suapi makan, kau mandikan, handuknya dileparkan pun di mana aja kau terima. Udah kau bilang, hidup sewajarnya. Suami pun hidup menjadi suami yang bertanggung jawab. Perlakukan istrimu dengan baik, kan gitu. Janganlah kalian berlebihan weh kawan. Rendah kali harga diri kita dibuat kayak gitu. Aku pun kalau dikasih 200 juta mau diselingkuhi pun aku mau. Mau diginikan pun aku mau. Mau dipijak-pijak pun begini begini mau. Abang, otonyon. Ya kalau kau dikasih 200 juta, pergunakan dengan baik. Sebaik mungkin. Datang suamimu, wajarnya kau melayani suamimu. Seperti mana yang dikatakan oleh firman Tuhan sama kau? Lakukanlah itu atau sesuai dengan ajaran agamamu. Kan gitu. Jadilah kau memang istri yang telaten. Bisa mengelola uang tadi. Yang 200 juta sebulan depannya sudah jadi 300 juta. Itu maunya. Jadi kalau kau bilang, Allah karena adanya uangmu begini, gak ada uangku. Memang kalau dikerjakan, kalau perempuan yang pekerja keras, suaminya pekerja keras, dan mereka satu tujuan, enggak suaminya yang memberikan dia nafkah, memang sama-sama mencari uang, makanya ada 200 juta, dapat sama-sama sama-sama dapat income. Seperti itu ya. Janganlah aku tengok lagi maunya FYP di tok-tokku ini. Yang seperti itu miris aku melihatnya, miris sekali. Aduh, memang cuman parodi memang. Jangan kalian bilang baliklah kau ke aplikasi biru, bukan. Memang miris aku melihat perempuan yang berkata 200 juta aku dikasih, aku mau digini. Lah betul man aku diselingkuhi. Lah betul man di beko japur talani 200 juta. Rendah kali harga dirimu kawan. Banyak di sana laki-laki yang mengasih istrinya 500 juta. Nggak apalagi gitu sama suaminya, biasa aja. Kalau suaminya udah baik, nggak perlu digitu-gituin. Ya kan? Oh ini udah kawan. Oleh oma-oma mama baik Sony. Oke lah, mau kalian hujat pun aku terserah urusan kalian lah itu. Tapi ya yang jelasnya nggak ku bilang di sini secara Wenda benar enggak. Aku hanya berkomplain masalah parodi 200 juta tadinya. Tak masuk akal. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Teruntuk emak-emak yang bilang, Dirsa Sarwenda kalau suamiku ngasih jatah 200 juta per bulan, handuknya diletakin di kamar, handuknya yang gue marahin. Suamiku mau terbang, mau lepas landasannya aku sapuin dulu. Pret ya, jangan samakan dirimu dengan Sarwenda. Ya beda kelas, beda situasi, beda kebutuhan. Pahami ya. Anaknya Sarwenda aja sekolah berapa SPP-nya per tahun? Ya, kebutuhannya berbeda, angsuran rumahnya, angsuran mobilnya. Jangan samakan dirimu, beda mereka, beda kelas mereka dengan kau. Pahami ya itu ya, beda situasi, beda kebutuhan. Oke, jangan samakan dirimu, gak sama dirimu dengan Sarwenda, beda kelas. Sumpah ini fitih banyak sekali yang lewat di beranda yang katanya gue mah kalau jadi CS dikasih 200 juta, suami gue naruh handuk di tempat tidur, gue ngamukin handuknya. Suami gue minta makan atau ngeluh lapar, gue langsung antar makanan kayak lambungnya gitu. Simpelnya itu ya guys, kita itu sama mereka itu beda gitu. Kita ini rakyat jelata, kismin ya, jadi kita punya standar hidupnya juga beda, mereka juga beda gitu. Terus kalau kata gue mak, mungkin kalian belum, atau mungkin kayaknya kalian perlu searching biaya sekolah dari dua anaknya saja yang si cewek dua ini gitu.
Kalian harus searching berapa belasan juta yang harus dikeluarkan per tiap 3 bulan atau per biaya administrasi. Ya, Bahas si RO sama si Welan kita dulu ya kan banyak kali pendukung si RO itu ya kan. Aku kalau dikasih suamiku 200 juta sebulan, handuk basah ditaruh suamiku di tempat tidur, handuk yang kumarahi. Kalau dikasih aku suamiku 200 juta sebulan, lemari yang diberantakin suamiku pun lemari yang kumarahi. Gitulah ya kan kira-kira kan. Aku cuma mau bilang, sadar diri lah kalian, sadar diri kita ini ya kan. Kalau suami kau bisa ngasih 200 juta sebulan, nggak kayak kau istrinya dipilih ya kan. Sadar diri lah kita. Kalau dia udah 200 juta jatah untuk hari-hari ya kan, ya dicariin juga istrinya yang kaya, bukan kayak kalian ini ya kan. 200 juta mungkin udah bisa beli rumah sama kalian ya kan. Sama si W kan beda kelas lah kita, maklum. Tadi kan ada aku baca konten atau ada lewat konten di berandaku yang bilang kalau dikasih 200 juta aku nggak akan ribut. Mau suamiku memberantaki rumah, mau suamiku ngapa-ngapain juga aku nggak bakalan ribut. Terus captionnya, kok nggak bersyukur ya, katanya. Itu mengatakan ke Bunda Sarwenda lah gitu istilahnya, kok nggak bersyukur udah dikasih 200 juta masih ribut gitu ya kan. Bunda Sarwenda bukannya nggak bersyukur, tapi pakai logika Bu, pakai logika. Jauh bedanya kamu dengan Bunda Sarwenda. Biaya sekolah anaknya aja satu orang udah puluhan juta, dia punya anak 2, belum lagi biaya lesnya, biaya perawatan apa segala macam. Nah kalau kita ya 200 juta memang udah banyak, karena kita kan beda. Apalagi kalau anak kita sekolah di negeri, kayak di wilayah kami ini negeri gratis semuanya, gak ada biaya untuk anak sekolah. Ya memang udah banyak kalau dikasih bulanan 200 juta. Mau dikasih gaya-gaya apapun minta suami ya kita ladenin. Tapi kan beda, Bu Sarwenda bukan kayak situ. Dan buktinya kan dia juga bukan diam di rumah hanya mengharapkan 200 juta itu aja. Dia kan tiap hari kerja, live jualan. Jadi maksudku, tolonglah manusia-manusia ini, netizen-netizen ini, kenapa sih selalu kayak berlebihan menanggapi orang? Kita beda loh dengan artis-artis. Kamu juga kalau nanti jadi artis lah istilahnya, kamu akan mengikuti gaya mereka, sosial mereka, gimana pendidikan anak-anak seorang artis kayak mana. Pasti beda dengan kita orang-orang biasa. Jangan disamakan loh.